Mesin kopi yang sudah menggunakan flowmeter, termasuk mesin Gino, itu kita bisa setting seberapa banyak volume kopi waktu kita proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bima di channelnya The Flow.view. Kali ini kita masih ngebahas atau ngobrol santai tentang mesin kopi espresso, mesin Gino. Kali ini kita mau ngebahas tentang flowmeter di mesin Gino. Mesin Gino ini beberapa terkendala di flowmeternya. Biasanya kalau flowmeternya nggak ngebaca, atau ada bermasalah di sistem kelistrikannya, baik itu kabelnya putus dan lain-lain, biasanya keypad ini akan ngedip. Nah, di keypad brewing ini di Gino-nya ada lampunya, jadi kalau seandainya kita brewing dia nyala. Nah, tapi kalau seandainya dia ngedip kanan ataupun kiri atau kedua-duanya, biasanya keypadnya nggak bisa difungsikan. Itu kasusnya karena flowmeternya nggak membaca, atau flowmeter ini alat atau spare part yang fungsinya atau tugasnya ngebaca seberapa banyak air yang keluar waktu kita proses brewing. Berapa yang banyak yang keluar ini itu terukur oleh flowmeter. Mesin kopi yang sudah menggunakan flowmeter, termasuk mesin Gino, itu kita bisa setting seberapa banyak volume kopi waktu kita proses brewing. Misalkan kita pingin single espressonya 30 ml atau 40 ml. Nah, di sini kan ada keypad single shot espressonya. Kita nanti bisa setting 30 ml. Jadi siapapun yang nekan tombol espresso single shot yang ini, dia akan selalu konsisten 30 ml. Siapapun atau kapanpun, misalkan dari awal kita opening pagi, misalkan sampai malam kita closing cafe atau resto kita, biasanya dia akan selalu stuck segitu dan jumlah volume yang keluar akan stabil seperti waktu pagi kita kalibrasi. Nah, dengan bantuan flowmeter ini kita bisa setting untuk volume air yang keluar waktu proses brewing. Nah, biasanya di flowmeter Gino ini, kita lihat flowmeternya. Flowmeter Gino itu ada di sini nih. Ini flowmeternya ada dua karena dia double group. Nah, biasanya kalau seandainya terkendala di flowmeter yang nggak ngebaca dalam artian bisa jadi karena flowmeternya yang sudah usia dan minta diganti, atau karena ada sistem kabelnya. Nih, kabelnya ini ada tiga kaki nih ya. Nih, ada 3 kaki ini. Salah satu kabelnya ada yang putus, dia nggak akan ngebaca. Nah, ini kabelnya. Nah, kita perlu cek kabelnya, kondisi kabelnya. Buka aja. Ini buka aja. Terus kita keluarin. Kita keluarin. Nih. Ini kabelnya ada merah, coklat, hitam. Nah, ini kita ukur pakai multitester. Kita pastikan diukur pakai multitester. Kalau seandainya flowmeter ini nggak ngebaca gimana bang? Kasusnya kayak gimana? Nah, kita akan simulasikan. Ini kita cabut kabelnya. Kita simulasikan flowmeter ini rusak atau nggak ngebaca, baik di kabelnya ataupun ketika flowmeternya sudah minta diganti karena usianya atau kotor atau berlumut segala macam. Kita akan tes, coba. Kita sudah cabut kabelnya, kita simulasikan. Kalau seandainya bermasalah di flowmeternya, kita coba proses brewing. Nah, dia akan ngedip seperti ini, baik satu sisi atau kedua-duanya. Kalau double group, ini dia ngedip. Nah, ketika tombolnya ngedip gini,
ini nggak bisa dioperasikan lagi, nggak bisa buat proses brewing. Nah, kalau tiba-tiba mesin Gino sedulur ada yang bermasalah dengan masalah yang sama seperti ini, ngedip tiba-tiba ngedip, nah ada kemungkinan di flow meternya yang nggak ngebaca. Nih komponennya seperti ini, flow meternya yang tadi kita lihat, bisa jadi karena flow meternya perlu diganti karena usianya, bisa jadi karena kotor atau karena kabelnya. Nah, pertama kita perlu pastikan kabelnya dulu. Kita bisa cabut kayak tadi, terus kita bongkar cover sini. Ini kita bongkar aja atasnya, kita buka cover samping, kita buka kontrolnya. Gino itu kontrolnya ada di sebelah kanan. Nah, bisa sedulur buka sini kontrolnya. Nah, ini kontrol Gino. Nah, sedulur bisa urut kabel tadi, kabel flow meter tadi, salah satunya atau keduanya diukur. Nah, ini kabel flow meter yang ini, yang bawah nih soketnya. Ini flow meter yang kiri atau group head yang pertama, ini group head yang kedua. Sedulur bisa urut, bisa diukur menggunakan multimeter atau multitester. Nah, pakai yang ohm. Nah, kalau sedulur punya multimeter atau multitester di rumah bisa dipakai untuk melihat apakah kabelnya putus di jalan, terputus, atau memang bermasalah di flow meternya. Kalau itu masih normal, kita bisa urut dan masih connect dengan baik. Nah, baru kita bisa indikasikan ke flow meternya. Nah, biasanya ngedip kayak gini, kita bisa reset, kita matikan, kita off-kan, kita cabut kabelnya, atau tanpa cabut kabel kita tunggu beberapa detik, kita on-kan lagi. Biasanya dia akan kembali normal, nggak berkedip lagi. Bisa kita pakai tapi dia nanti akan kembali lagi karena dia ngebaca aliran airnya nggak terdetek sama flow meternya. Nah, langkah kedua, kalau seandainya itu normal, di flow meternya bermasalah, itu biasanya ini kita kembalikan lagi, kita pasang lagi. Kita pasang lagi, kita kembalikan lagi. Kita sudah bisa pastikan bahwasanya kabelnya normal. Selanjutnya, sedulur bisa bongkar flow meternya. Sedulur lepas aja ini baut penguncinya, ada di bawah, pakai baut L di sini. Ada baut L sini 3. Kemudian kabelnya lepas kayak tadi. Ini pipa-pipanya dilepas aja. Sedulur bisa bongkar dan di cleaning. Biasanya di dalam sini, ini kita buka contoh flow meter ya. Buka aja. Jangan ragu, jangan takut rusak. Buka aja baut 3 yang di atas ini. Nah, dalamnya itu seperti ini. Nah, seperti kipas ini dan seal ini, o-ring ini. Nah, biasanya di kipas ini berlumut atau kotor. Nah, di sini juga. Jadi sedulur bisa bersihkan nih.
Boleh pakai sabun nggak bang? Boleh. Bersihkan aja, cuci pakai sabun, pasang lagi. Nah, kalau saya biasanya agak dikerik sedikit nih. Titik 2 ini. Titik 2 ini adalah magnet. Nah, ini agak dikerik sedikit waktu kita cleaning. Nah, waktu air masuk, dia akan memutar kipas ini. Nah, di sini ada medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang ngebaca atau ngirim signal ke kontrolnya bahwasanya ada air yang melewati. Sekian kali putaran, itulah yang dihitung oleh kontrol dan menentukan berapa volume air yang keluar ke group head. Gitu. Jadi biasanya kasusnya kalau seandainya mesin sedulur tiba-tiba ngedip, coba dicek apakah kabelnya normal. Kedua, coba dibersihin aja flow meternya. Kalau misalkan sudah dibersihkan terus dikembalikan seperti semula, masih waktu proses brewing terus kedip-kedip lagi, berarti flow meternya sudah minta diganti. Oke, mungkin itu yang bisa kami sharing, kami bagi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin video-video lagi, bisa sharing-sharing lagi, bisa ngobrol lagi mengenai mesin-mesin kopi. Ini saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.